Di sebuah desa terpencil yang hampir tidak terjamah modernisasi, tersembunyi di balik perbukitan dan hutan-hutan rimbun, malam itu cuaca berubah drastis. Angin kencang membawa bau tanah basah, hujan deras mengguyur tanpa ampun, dan kilat menyambar-nyambar menerangi langit yang kelam sejenak, hanya untuk menenggelamkan semuanya kembali ke dalam kegelapan. Di tengah malam yang mencekam itu, seorang bocah kecil berlari sendirian di tengah hutan. Namanya Raka. Bocah berusia 7 tahun itu adalah satu-satunya yang selamat dari keluarganya setelah wabah penyakit ganas menghantam desa mereka. Tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa kerabat yang mau merawatnya, Raka terpaksa bertahan hidup sendiri, mengandalkan insting dan harapan kecil yang nyaris padam. Hujan membasahi tubuh mungilnya yang menggigil. Setiap langkah kecilnya terasa berat. Tanah licin membuatnya beberapa kali hampir tergelincir. Petir yang menyambar membuatnya meringkuk ketakutan, tapi ia tetap melangkah menembus hutan lebat yang kini berubah menjadi dunia asing yang mengancam. Kakinya akhirnya tersandung akar besar yang menonjol dari tanah. Tubuh mungil itu terjatuh keras. Wajahnya penuh lumpur, lututnya berdarah. Nafasnya berat. Dunia di sekitarnya berputar. Dengan tubuh gemetar, Raka mencoba merangkak mencari tempat berteduh, tapi kekuatannya sudah hampir habis. Dalam pandangan matanya yang mulai buram, ia melihat sesuatu yang aneh. Sosok besar muncul dari balik kabut. Seekor rusa liar berwarna coklat kemasan dengan tanduk megah dan postur tubuh yang gagah. Tapi bukan kekuatan yang pertama kali dirasakan Raka, melainkan ketenangan. Dari mata rusa itu terpancar sesuatu yang hangat dan menenangkan. Rusa itu melangkah perlahan, berhenti hanya beberapa langkah dari Raka. Ia menundukkan kepalanya seolah menawarkan perlindungan. Dengan sisa tenaga, Raka mengulurkan tangan mungilnya meraih leher rusa itu. Ajaibnya, rusa itu membiarkan dirinya disentuh. Seakan mengerti bahwa bocah ini butuh bantuan, rusa itu berbalik badan dan dengan perlahan menuntun Raka, membiarkannya bertumpu pada tubuhnya. Dengan langkah pelan namun pasti, rusa itu membawa Raka menjauh dari badai. Mereka mencapai sebuah gua kecil tersembunyi di antara tebing batu. Gua itu kering, hangat, dan cukup aman dari amukan badai. Raka roboh di dalamnya dan rusa itu duduk di pintu masuk melindungi bocah itu dari dingin dan mara bahaya. Malam itu untuk pertama kalinya sejak kehilangan orang tuanya, Raka tidur dengan rasa aman. Ketika pagi menjelang, cahaya matahari menerobos masuk lewat celah gua, menghangatkan tubuh Raka. Bocah kecil itu terbangun perlahan. Ia mengira semuanya hanya mimpi. Tapi tidak. Rusa itu masih di sana, duduk dengan tenang mengawasi. Beberapa hari berlalu. Raka mulai bangkit. Setiap pagi, rusa itu membawakan buah-buahan dan daun muda. Ia menuntun Raka ke sungai kecil untuk minum. Kadang rusa itu berdiri di bawah pohon, menggoyangkan dahan dengan tanduknya hingga buah jatuh ke tanah. Raka mulai berbicara dengan rusa itu seolah-olah binatang itu bisa mengerti. Ia memberinya nama Arga yang berarti gunung dalam bahasa kuno desa mereka. Arga menjadi segalanya bagi Raka. Guru, teman, pelindung, bahkan keluarga. Mereka berbagi keheningan, tawa, dan kadang air mata. Raka belajar bertahan hidup di alam liar. Ia belajar mengenali jejak binatang, mencari makanan, dan membaca perubahan cuaca dari gerak awan. Ia menjadi satu dengan hutan. Musim berganti. Raka semakin kuat, semakin cerdas. Tapi ikatan antara dia dan Arga tetap tak tergantikan. Suatu hari saat Raka dan Arga sedang bermain di tepi hutan, beberapa penduduk desa melihat mereka. Mereka terkejut bahkan ketakutan. Itu rusa bertanduk besar, teriak salah satu warga. Pasti pertanda buruk. Dalam waktu singkat rumor menyebar. Banyak yang percaya Arga adalah siluman, makhluk gaib pembawa bencana. Ketakutan tumbuh menjadi kebencian. Warga desa mulai merencanakan untuk menangkap Arga, mengusirnya, bahkan membunuhnya. Raka mendengar rencana itu. Hatinya hancur. Ia tahu Arga tidak akan melawan. Arga hanya ingin melindungi. Dan kini sahabatnya itu dalam bahaya. Malam itu badai kembali melanda. Dengan obor di tangan dan tombak teracung, warga desa bergerak menuju hutan. Raka dan Arga sudah menunggu di sebuah lapangan kecil. Di bawah kilatan petir, Raka berdiri di depan Arga, melindunginya dengan tubuh kecilnya. Dia bukan siluman, teriak Raka sekuat tenaga. Dia sahabatku, dia penyelamatku. Namun warga tidak mendengarkan. Mereka maju perlahan, rasa takut menutupi logika mereka. Tiba-tiba dari kerumunan muncullah Pak Darsa, sesepuh bijaksana yang dihormati di desa. "Tunggu," serunya dengan suara parau. "Biarkan bocah ini berbicara." Dengan air mata bercucuran, Raka menceritakan segalanya.
Tentang malam badai, tentang gua kecil, tentang kasih sayang tanpa syarat yang diberikan Arga. Dalam keheningan yang mencekam, Pak Darsa mendekati Arga. Ia menatap dalam-dalam ke mata rusa itu. Ini bukan makhluk jahat, katanya perlahan. Ini adalah pelindung. Anugerah dari alam untuk kita semua. Satu persatu warga menurunkan senjata mereka. Tombak dijatuhkan. Obor dipadamkan. Suasana berubah dari ketakutan menjadi keharuan. Sejak saat itu Arga diizinkan hidup damai di dekat desa. Ia menjadi legenda hidup. Teman bagi anak-anak penjaga ladang, simbol persahabatan sejati antara manusia dan alam. Raka tumbuh dewasa. Ia menjadi penjaga hutan pertama di desa. Ia mengajarkan pentingnya harmoni antara manusia dan alam. Ia mengenang Arga setiap kali angin berbisik di antara pepohonan. Namun seperti semua makhluk hidup, waktu Arga di dunia ini tidak abadi. Suatu pagi Arga tidak lagi terlihat di padang rumput tempat biasanya ia bermain. Raka mencarinya menyusuri hutan hingga ke tempat mereka pertama kali bertemu. Di bawah pohon besar, Arga terbaring damai. Napas terakhirnya telah dihembuskan. Dengan penuh rasa cinta, Raka menggenggam tanduk sahabatnya. "Selamat jalan, Arga," bisiknya. "Terima kasih sudah menjadi keluargaku." Arga dikuburkan di kaki pohon besar, tempat kenangan mereka bermula. Sebuah batu sederhana diletakkan di atas makamnya dengan ukiran Arga sahabat sejati. Tahun demi tahun berlalu. Desa itu berkembang. Anak-anak tumbuh dengan mendengarkan kisah tentang Raka dan Arga. Setiap badai datang dan suara angin mengaung di hutan, orang-orang percaya itu adalah roh Arga berlari di antara pepohonan menjaga mereka dari bahaya. Arga tetap hidup. Tidak dalam tubuh, tapi dalam hati setiap warga desa. Legenda tentang Arga dan Raka menjadi cerita abadi yang diceritakan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Terima kasih untuk yang sudah menonton videonya hingga selesai. Semoga cerita ini bisa digunakan sebagai pelajaran hidup untuk kita semua. Jangan lupa ikuti terus dan support channel ini dengan subscribe dan nyalakan tombol lonceng. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.